Rahim qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Bidzatun min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam wa nasaihihi. Sekelumit tentang akhlak dan nasihat, petua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saling bernasihat menasihati ini adalah sebagian dari agama ad-dinu an-nasihah. Wa kana sadiqan aminan. Jadi Nabi itu sadiqan. Makna sadiq? Jujur. Aminan, dipercaya. Ya. Wa yanha ashaddan nahyi 'anil kadhibi wal khiyanati wa ikhlafil wa'di. Dan melarang. Sangat melarang. Apa yang dilarang? Kadhib, kebohongan. Yang kedua al-khiyanat. Khianat ini apa artinya? Ya berkhianat. Dan yang ketiga wa ikhlafil wa'di, menyalahi janji. Ini hal-hal sederhana yang sekarang mulai hilang. Ya. Kejujuran, terus komitmen terhadap janji, kemudian tidak berkhianat. Ya. Apa lawan khianat ini? Menyalahi. Ya. Menyalahi kepercayaan. Sekarang kan banyak hal yang terjadi sekarang dari hal-hal sederhana ini, maka berkembanglah hal-hal besar. Ya. Misalnya korupsi itu dari hal-hal sederhana, berbohong, berdusta, memperkaya diri, akhirnya melakukan pengkhianatan. Maka ketika misalnya ada orang yang melakukan korupsi, ya, memakan yang bukan haknya, seharusnya menjadi hak orang banyak, maka ini suatu perbuatan yang besar, ya. Karena sangat banyak orang yang dirugikan. Ya. Oke, kenapa Nabi melarang ini? Dalam hadis beliau mengatakan ayatul munafiqi salasun. Orang yang munafik tanda-tandanya 3. Ya. Hipokrit kalau bahasa. Munafik itu yang tidak sejalan. Nah, sekarang munafik itu adalah orang yang tidak sejalan antara perkataan dan perbuatannya. Ya. Di depan dia manis, di belakang dia buruk sekali. Ya. Di depan memuji, di belakang menghina. Munafik, tidak sesuai. Ya. Di depan Nabi bagus, menampakkan sesuatu yang sebenarnya di belakangnya berbeda, sangat berbeda sekali. Ini kan perbuatan dusta, kedustaan yang nyata. Ya. Apa tuh ciri-cirinya? Ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berbohong. Dan mudah sekali. Nah, sementara dalam hadis lain dikatakan wa innal birra yahdi ila wa innas sidqa yahdi ilal bir, kepada kebaikan, wal birra yahdi ila jannah. Nah, sebaliknya kedustaan ini menghantarkan orang kepada neraka. Ya. Apa tadi yang pertama? Orang ciri munafik ini idza haddatsa kadzaba. Ini hal sederhana sekali. Bagaimana mulai kecil kita harus dididik untuk jujur. Ya. Sekarang kan kadang kebohongan itu sistematis. Jadi sistematis itu kebohongan itu bersamaan. Karena bila ada itu awal-awal. Karena bila ada gurunya kita padahilah semuanya kita lah. Kita akan diingat mengerjakan PR. Nah kan ini hal-hal sederhana yang dari kecil sudah diajarkan. Misalnya orang tua nih, kadang orang tua berbohong kepada anaknya dengan niat yang lain. Iya ada hantu. Nah, kan gua, sih ada hantu kena, jangan ayo kasih bulikan ada hantu. Nah, sekarang hantu itu seperti apa? Ya. Padahal hantunya tidak ada. Ada anjing kena. Ini kebohongan. Anak diajarkan dari awal. Ya. Bahkan dalam Islam kebohongan ini jelas. Ya. Jelas apa? Jelas. Misalnya seseorang yang diterima beritanya, hadisnya, dia merawikan hadis, salah satunya adalah
thiqah, dapat dipercaya. Dia bukan pembohong. Dan itu ada bukunya, ada buku Al-Jarhu wa Ta'dil. Ada buku terkait dengan orang-orang ini bisa diterima atau tidak hadisnya. Omongannya. Oh, dia hafalannya bagus, ingatannya bagus, tidak pernah berdusta, oke, jarang terpercaya. Naira demikian juga terpercaya. Ada orang, oh dia kadzub, dia pendusta, nggak diterima beritanya, informasinya. Nah sekarang sekarang ini yang namanya hoax, orang dapat berita langsung diterima. Tidak jelas siapa yang merawikan, menceritakan, tidak jelas. Dalam Islam nggak bisa. Dalam hadis itu validasi kesahihan hadis sangat diperhatikan. Mungkin hadisnya benar dikatakan Nabi, tapi yang menyampaikan ini tidak benar, pendusta, tidak bisa diterima. Akan menurunkan derajat hadisnya itu sendiri. Ya, nah ini hal sederhana yang sekarang apa? Sekarang coba orang siap berita, oh dipercaya hoax macam-macam, tanpa memverifikasi ini bujur, benar atau tidak beritanya. Ya. Dan ini menimbulkan kekacauan. Kadang, oh beritanya seperti ini padahal tidak benar. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia menyalahi. Janji menyalahi. Wallahu alam, mudah-mudahan pemimpin kita diberikan kekuatan untuk menepati janji-janji mereka. Ya. Nah kita pun sederhana, berjanji kepada anak, kepada orang lain. Wa'ada akhlafa, komitmen terhadap janji. Wa idza tumina khana. Tu'mina, apabila dipercaya, diberi amanah, khana, dia berkhianat. Misalnya dia dijadikan pemimpin, ditunjuk sebagai pemimpin, seharusnya pemimpin ini bagaimana melayani, mensejahterakan, memberikan pelayanan kepada orang lain. Tetapi justru mereka sebaliknya, minta dilayani, kemudian menyengsarakan anak buahnya. Seharusnya mensejahterakan, malah menyengsarakan. Nah ini tumina khana, dititipi barang, malah merusak barang tersebut. Tumina khana. Ada 3 ayatul munafiqi salasun. Yang pertama tadi shadiqan aminan Nabi. Selanjutnya azimah syafaqah, sangat penyayang, sayang. Warahmah, dan cinta kasih, sangat sayang. Riwayat Nabi SAW itu apabila beliau bertemu dengan anak kecil, maka beliau akan ketika ngomong akan mendengarkan dengan sepenuh hati, akan duduk beliau. Ya, dari berdiri duduk mendengarkan dengan sepenuh hati omongan anak ini. Ya. Bahkan ketika suatu saat beliau salat, kemudian kalau tidak keliru Hasan atau Husain menunggang beliau di saat sujud, maka beliau tidak berdiri, takut Hasan ini atau Husain ini terjatuh. Maka sahabat bingung, apa yang terjadi kok Nabi lama sekali sujud? Nah, bahkan Rasulullah SAW ketika beliau salat, Allahu Akbar, ada yang menangis, maka apa yang Rasulullah lakukan? Beliau mempercepat salatnya. Ini dari sini kita pahami, khusyuk itu berarti bukan kita tidak tahu atau pindah, tidak sadar, tetapi sadar. Nabi mengatakan, saya khawatir dengan ibunya ini. Apa nih? Betapa kasihnya Nabi SAW. Allah bagaimana kasihnya? Diperumpamakan oleh Nabi SAW ketika itu ada seorang ibu kehilangan anaknya di sebuah peperangan, kesana kemari nyari, kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Nah, tapi ternyata akhirnya dapat anaknya ini setelah lama melakukan pencarian. Akhirnya lari mereka, sedih kan, lari, anakku gitu. Senang kan ibunya? Senang. Allah senang sekali. Allah lebih senang dengan taubat hambanya, seperti senangnya ibu tersebut. Ya. Wala yu'zi insanan wala hayawanan. Nabi ini arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Jadi Nabi ini diutus bukan hanya kasih untuk manusia saja, tapi hewan pun demikian. Bahkan disebutkan bukan berperi kemanusiaan saja, tapi bahkan berperi kehewanan. Coba di antara hadis Rasulullah SAW, wa idza qataltum fa ahsinul qatlah wa idza dzabhtum fa ahsinul wal yurih dzabiha wal yahid syufratahu wal yurih dzabihatahu. Ini terkait menyembelih nih. Maka menyembelih itu hendaknya dengan, dalam hadis awalnya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah itu mewajibkan kita melakukan segala sesuatu dengan profesional. Ihsan itu profesional, melakukannya dengan sebaik mungkin. Apa dicontohkan sini? Contohkan hewan. Apabila engkau menyembelih hewan, maka baguskan sembelihanmu sebaik mungkin, semaksimal mungkin menyembelihnya. Apa? Maka tajamkanlah pisau. Jangan pisaunya tumpul atau menyiksa. Nih misalnya contoh menyiksa nih. Nah, ada nyamuk gigit kita. Wah. Penuh kan darah tuh. Apa yang kita lakukan? Kadang saking marahnya kita pegang tuh nyamuknya. Apa yang dilakukan? Lepas kakinya situ. Kata nyamuknya. Habis itu lepas lagi sayapnya. Sini jeda. Kata nyamuknya. Baru kita kata nyamuknya. Ini menyiksa. Termasuk yang kemarin ada agenda kucing ya. Kucing kemarin ya. Ini menyiksa. Ada kemarin kucing yang diinjak ya, ada ya. Nah, yang kedua, wal yurah dzabihatahu. Nyamankan sembelihanmu. Bahkan ulama fikih mengatur kalau nyembelih misalnya kambing, habis nih kambingnya ada di sini, jangan diperlihatkan di depan kambing itu. Suruh dia jauh dulu. Kamu jangan lihat ya, nanti sedih, kasihan. Itu diatur sedemikian rupa. Nah, jadi rahmat Nabi ini bukan hanya kepada manusia tapi kepada hewan. Bahkan kepada tumbuhan. Ketika perang, mana ada aturan perang? Tidak boleh merusak pepohonan. Nah, ya kan? Adanya di mana? Di Islam. Ya. Ya. Hayawanan insanan wala hayawanan wa yarhamul fuqara wal masakin. Fuqara, orang fakir dan orang-orang miskin. Yarhamul fuqara masakin. Bahkan Nabi idza da'ahul miskinu, kata Imam Al-Habsyi, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Apabila orang miskin memanggil, kalau kita kan orang kaya manggil cepat nih, tapi orang miskin manggil ajabahu ijabatan muajjalah. Beliau mengiyakan panggilan itu, memenuhi panggilan itu dengan segera. Kalau kita kan beda, ada orang kaya datang, ada orang miskin, gitu. Sama kucing itu, kucing yang jelek, yang cantik kita senang, tapi yang kucing yang jelek, kucing apa itu? Kadang kita nggak senang, ya. Nabi tidak membedakan, malah beliau berdoa, Allahumma wa ahyini miskina wa tawaffani minal masakin wa tasaddaqu alaihim katsiran. Dan Nabi banyak bersedekah kepada mereka, wa yujibuhum idza da'ahu. Tadi Bapak jelaskan, awas. Fayaqulu mahum, Nabi makan bersama orang miskin. Ya. Wa ya'udul maridha minhum, mengunjungi mereka yang sakit di antara mereka. Wala yuraddu man talaban minhu syai'an, dan Nabi tidak pernah menolak. Menurut Anas bin Malik, khadim Rasulullah SAW, Nabi tidak pernah berkata la. Ya, limadha? Tidak pernah. Wa idza lam yakun 'indahu syai'un, jadi Nabi senantiasa memberikan apa yang diminta. 'Indahu syai'un, apabila Nabi tidak punya, apa Nabi bilang? Wa'adahu bi an yu'tiyahu fi waqtin akhar. Nabi menjanjikan nanti akan saya berikan. Tapi benar-benar. Wa yaqulu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ini namanya musalsal bil awwaliyah. Jadi para ulama biasanya memulai pembelajaran mereka dengan hadis musalsal bil awwaliyah. Babah dapat hadis Ustaz Syawiyah dari Syekh Hisham, kemudian dari Syekh Abdullah Kafabi Ma'ruf dan beberapa masyayikh, Hasan Al-Kattani, Mesir, sanad ijazah musalsal bil awwaliyah. Mada qala sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yarhamkum ada yarhamukum. Apa artinya naik? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang mengasihi
Mengasihi kucing termasuk. Kasih dengan orang lain, kasih dengan Dea, dengan Naira, dengan Yeda, ya. Yarhamuhumur Rahman, akan dikasihi oleh Allah yang Maha Kasih. Jadi kalau pengen hendak mendapat kasih sayang Allah, maka jadilah orang yang pengasih. Irhamu man fil ardi, kasih orang yang di dunia. Yarhamukum man fis sama, Allah akan mengasihi, malaikat akan mengasihi. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang ketika idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Allah apabila mencintai hamba, Allah akan memanggil Jibril. Faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Aku mencintai orang ini, maka cintailah. Apa yang lakukan Jibril? Jibril memanggil malaikat. Ya Jibril inni uhibbu fulana. Kata Jibril, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh. Allah mencintai ya malaikat. Jibril kan pilih malaikat. Allah mencintai orang itu, maka kalian wajib mencintai orang itu. Sementara malaikat ini dia tidaklah ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mangkir. Oke. Yaf'aluna ma yu'marun. Apa? Tsumma fayudha'u lahul qabul fid dunya. Kemudian orang ini diterima oleh penduduk bumi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Semoga kita bisa mengasihi penduduk dunia sehingga mendapat kasih dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.